Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Wakil Tinggi Pengadilan Agama Kota Lampung, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Bapak-bapak dan ada berapa hakim ya? Tidak. Biar Wakil Sukadana, Pak Wakil Presiden, Pak Wakil Sukadana, Pak Ibu Wakil, Pak Sekretaris PTA Kota Lampung, Pak PTA Lampung, Pak Panitia Sekretaris, para panitia pengganti, para peserta pengganti, para kasubag, seluruh keluarga besar Pengadilan Sukadana yang saya hormati, yang hadir dalam acara pembinaan sore hari ini. Ini suasananya suasana remang-remang ya. Ini sangat cocok dengan suasana mengantuk. Ngopi cocoknya nih. Seandainya saya beri kesempatan tidur 10 menit bisa nggak? Bisa. Saya ikut manual dulu ya, jadi bisa tidur, dikasih waktu tidur. Silakan tidur 10 menit. Tidur kan 10 menit. Ada yang tidur, ada yang enggak ya. Kalau saya biasa saya tidur 10 menit, 5 menit, 15 menit ya. Karena begitu latihan di waktu manual. Sukadana tadinya seperti ini ya. Aku suka duit ini. Alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di PA Sukadana. Gedungnya bagus ya, sudah bagus. Katanya informasinya dulu itu ada yang dilempar-lempar kacanya pecah-pecah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan di film tadi tidak ada kaca pecah ya. Dan pegawainya rata-rata masih muda-muda. Paling tua di sini siapa? Dan paling tua umurnya berapa? Saya Pak 31. 53 Pak. Oh 53 ya, ada yang 53. Kalau yang 53 itu belum tua itu. Masih jauh pensiun ya. Salah kata terima mereka. Artinya apa? Artinya semua pegawai PA Sukadana itu masih sangat pantas diharapkan bekerja maksimal. Karena rata-rata umurnya masih antara 40 sampai 30 lah ya. Sedangkan yang tua-tua saja masih bersemangat ya. Masa yang muda-muda tidak ya. Saya sudah 63 tahun ya, tadi masih bersemangat bekerja. Pak Aziz sudah berapa? 57 Pak. 57 ya. Tapi masih tetap ya, masih tetap semangat. Dan karena itu saya sekarang ingin bicara dengan anak-anak muda ya. Ketua wakil yang masih muda, hakim yang masih muda, panitia sekretaris yang masih muda, dan pejabat-pejabat yang masih muda. Jangan loyo, ya kalau muda itu jangan loyo. Lemes saja. Pagi-pagi Pak Sukanto sudah mulai lemes. Terus semangat. Harus bersemangat ya. Kenapa? Karena hidup itu bukan tergantung orang lain. Hidup itu tergantung kita. Kita mau bikin enak itu bisa, kita bikin tidak enak juga bisa. Iya kan?
Sama dengan apa? Mata ya. Mata itu kalau kita pakai kacamata hitam itu terasanya hari malam. Ya kan? Kalau yang hitam 100% itu langsung selamat malam ucapannya, selamat malam. Jadi tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata hitam, gelaplah dunia. Kalau kita pakai kacamata putih terang, akan teranglah dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, dunia itu adalah tergantung kita. Kalau kita ingin dunia itu tersenyum, mulailah dari kita tersenyum terlebih dahulu. Dunia akan tersenyum kepada kita. Ya kan? Pagi-pagi datang ke kantor, Assalamualaikum. Senyum itu kan sangat gampang, tidak membutuhkan tenaga yang tak perlu kita. Itu bukan senyum itu. Ya, tersenyum itu sangat mudah, sangat ringan, tetapi sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan. Semakin banyak orang tersenyum satu hari, akan semakin sehat fisik dan psikisnya, jasmani dan rohani. Percaya nggak? Silakan dicoba. Jangan pagi-pagi masuk kantor kayak orang sakit gigi ya benar. Kalau benar sakit gigi ya nggak apa-apa. Kalau mau sakit gigi ya nggak bisa juga kita paksa tersenyum, susah. Tapi kalau nggak sakit gigi jangan dipasang kayak orang sakit gigi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lah itu namanya memulai hidup dengan cara yang tidak benar juga. Nanti dunia akan menjadi begitu kepada kita. Dunia akan menyautinya seperti itu. Kita positif, dia akan positif, dan kalau kita negatif, dia akan negatif. Jadi pesan saya, jangan pelit-pelit tersenyum. Semakin banyak kita tersenyum, akan semakin sehat. Karena sekali kita tersenyum itu akan mengeluarkan aura positif yang sangat bagus. Bukan cuma kita yang senang, orang lain juga melihat kita tersenyum senang. Dengan syarat harus ada temannya. Kalau kantor ada orang yang tersenyum. Kalau datang belum ada orang yang lain terus tersenyum. Ingat pesan Pak KPT ada. Senyum dengan api. Kalau dulu memang itu yang pertama, ya supaya hidup ini kita permudah, jangan mempersulit hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup ini sudah sulit, hidup ini sudah susah, sudah berat. Oleh karena itu, mari kita bikin dia menjadi ringan, jangan ditambah berat, ya kan? Dulu kita masih sendiri. Menikah nggak punya pasangan, nambah masalah lagi. Setahun 2 tahun punya anak, tambah masalah lagi. Kapan mau selesai masalah itu? Tidak pernah selesai. Setiap hari masalah tertambah, tidak pernah berkurang. Percaya itu? Percaya. Kalau ada percaya Tuhannya sendiri. Setiap hari itu masalah bertambah. Cuman bagi orang yang pintar mengendalikan masalah, dia akan terbebani oleh masalah. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai, setiap hari bertambah rumit pikiran kita. Dulu ada kejadian, susah. Ya, oleh karena itu ada di kampung saya satu kelompok namanya kelompok 100. Apanya 100 kali tersenyum sehari. Jadi mereka itu sengaja bikin kelompok itu supaya bukan cuma tersenyum, tertawa. Tertawa itu minimal 100 kali sehari. Kelompok itu. Ada apa istilahnya sekarang? Apa istilahnya? Ya kita di kantor ini yang 50 lah ya.
hidup itu sudah tidak. Apalagi kita bekerja di pengadilan agama. Orang pengadilan agama itu orang yang paling riskan, yang paling beresiko tertular stres. Kenapa? Karena orang yang datang ke sini itu bukan orang yang sehat. Benar kan? Orang yang stres. Cuman saling membunuh aja yang belum. Yang di bawah itu sudah saling caci, saling maki, saling hujat, saling lempar, saling injak. Sudah berapa lama? Sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun bertengkar, tidak berbaikan. Itu yang datang ke sini. Kira-kira seperti apa? Sudah stadium berapa itu? Stresnya. Sudah stadium akhir itu, stadium puncak. Kita pernah bertengkar enggak yang pasangan masing-masing? Tetapi kan setelah itu baik lagi. Iya kan? Setelah itu baik lagi. Coba bayangkan kalau seandainya satu hari tidak balik-balik, tidak baik-baik. Kalau melihat sambung mendengar, sudah malam hari masih juga belum mendengar. Sampai besok pagi masih belum juga. Sampai malamnya lagi. Nah sudah gimana tuh stresnya? Sudah sampai di ubun-ubun di sini. Ya kan? Tidak boleh berteguran kata Rasulullah maksimal 3 hari saja. Puaskanlah selama 3 hari. Setelah habis 3 hari tidak boleh lagi, tidak boleh dilanjutkan. Maksimal 3 hari. Ingat ini yang besar ya. Oh yang kelewatan. Kalau mau bertengkar dengan suami dari sini maksimal 3 hari, tidak boleh lewat. Ya, kalau lewat dan 3 hari dosa. Kalau sebelum 3 hari ya belum ada dosanya. Ada toleransinya itu. Orang yang datang ke sini itu lebih dari itu. Coba bayangkan. Jadi oleh karena itu mukanya, kata-katanya, sikapnya itu pasti tidak bagus. Pak, permisi Pak. Nah itu bukan orang stres. Kalau orang stres itu begitu ngomongnya, mana Pak Ketua PTA? Ketua PA. Ibu mau cari siapa? Saya mau lapor sama Ketua PA. Suami saya, ibu tidak usah lapor ke Ketua PA. Saya mau ketemu dengan Ketua PA. Dia tidak mau dengar. Kenapa? Karena dia lagi stres. Dia lagi stres. Orang seperti itu tidak boleh dihadapi dengan cara stres juga. Lah yang menerima ini PTSP orang lagi stres juga. Boleh. Habis bertengkar ya sini di rumah jadi belum sempat dingin sudah tentang kantor. Data orang stres. Data kalian apa mau ibu apa ini? Kacau lah dunia orang itu ya. Dengan itu, mari kita membiasakan diri untuk datang ke kantor itu dalam keadaan segar, keadaan fresh. Ya, kalau lagi ada stres, jangan di PTSP. Pak Ketua perhatikan mukanya pagi-pagi itu. Oh kamu stres, ganti. Ganti pemain dulu. Tidak boleh di PTSP orang seperti itu. Pak Ketua perhatikan dulu di PTSP itu. Lihat mukanya. Nah, ini nih, ganti. Kamu ada masalah. Sudah lihat di kaca dulu. Saya ingin menyampaikan dalam pembinaan ini ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Karena akhir-akhir ini masalah yang banyak yang dialami oleh kita warga peradilan itu adalah menyangkut 3 hal. 3 hal penting. Dan 3 hal ini termasuk
Kalau di kode etik hakim itu termasuk 3 itu termasuk kode etik hakim. Dan kalau tidak salah termasuk kode etik panitra dan jurusita juga. Tapi saya tidak tahu persis apakah termasuk kode etik ASN atau, tapi menurut saya mungkin masuk. Jadi intinya kode etik kita semua. Kode etik itu artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Kode etik itu adalah hukum etik. Itu hukum. Hukum etik itu lebih tinggi daripada hukum norma, daripada hukum pidana, daripada hukum perdata. Lebih tinggi nilainya itu kode etik, hukum etik. Saya akan bicara 3 hal tentang kode etik ini yang sangat penting kita pahami, kita mengerti bersama. Supaya apa? Supaya kita bekerja di kantor itu tidak statis, tidak kacau. Karena saya berharap kita semua ini belum merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Jangan merasa di zona nyaman dulu. Sudah puas dengan apa yang ada sekarang. Gimana Bu? Ya sudah, saya sini aja Pak. Saya di Sukarana aja lah Pak, terus sampai pensiun. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga ya? Saya di Sukarana aja lah Pak, sampai pensiun nanti. Itu terlalu rendah cita-citanya itu. Intinya ke depan itu kita punya cita-cita, punya bayangan, punya visi ya, yang lebih baik dari yang sekarang. Itu tandanya kita orang yang punya semangat ya, yang punya keinginan yang tinggi. Yang ketua PA sekarang jangan merasa cukup dengan ketua PA saja. Saya cukup ketua PA kelas 2 aja lah Pak, kata Pak Nudayat gitu. Ya. Kalau mau bercita-cita itu yang tinggi, setinggi-tingginya. Mau tercapai atau tidak itu urusan Allah ya. Yang penting kita sudah berusaha. Saya katanya Pak Panitra Sukarana siapa namanya? Oh semua saya Panitra Sukarana aja lah Pak sampai pensiun. Jangan. Harus naik ke atas. Naik ke atas kru Pak. Kalau dari ketua PA kelas 2 naik ke kelas 1B, naik ke kelas 1A, jadi hakim tinggi, jadi wakil PTA, jadi ketua PTA. Amin. Amin. Yang wakil ketua PA Sukadana, ya mudah-mudahan secepatnya jadi ketua gitu ya. Ketua PKS 2, wakil ketua K1B, ketua dan seterusnya. Kalau sekarang kan begitu, kalau dulu enggak ya. Dulu enggak ada aturan kelas 1B, kelas 1A, enggak ada aturan. Saya jadi ketua kelas 2A dan semakin tinggi. Dulu tuh kelas 2 itu ada 2, kelas 2A, kelas 2B gitu. Kelas 1 juga, kelas 1A, kelas 1B. Saya jadi ketua kelas 2 cuma 2 tahun jadi ketua, langsung jadi hakim tinggi. Ya, dulu. Beda dengan sekarang. Oleh karena itu, untuk membuat kita itu positif, berenergi, dan punya daya rubah,
Saya ingin menyampaikan 3 hal ini. Mohon dicatat oleh semuanya yang ada di sini. Mohon dicatat. Yang pertama, perbaikilah integritas. Ini yang pertama. Integritas ini harus diperbaiki. Integritas itu artinya adalah istiqamah, kita memegang norma yang ada. Semua norma, aturan-aturan kita pegang teguh dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada, takwalah kepada Allah. Pegang norma. Jangan langkahi norma itu. Tak boleh ini, jangan lakukan. Ya, dilarang ini, jangan lakukan itu. Oleh siapa saja, baik hakim, pencitraan, kesekretariatan, siapa saja. Kenapa? Karena sekarang ada namanya rekam jejak. Semua jabatan sekarang itu ada rekam jejaknya. Jejak kita tuh jejak kita direkam ke belakangnya. Sekian tahun ke belakang tuh bagaimana orang ini. Tanya sama teman kerjanya, sama atasannya, sama bawahannya, sama keluarganya, sama lingkungannya, diperiksa semua. Kalau dulu cuma hakim agung aja rekam jejak, kalau sekarang semua jabatan. Oleh karena itu, supaya rekam jejak kita tak kotor, jangan dikotori. Sebenarnya yang mengotori itu kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar, berusaha dari sekarang. Kita betul-betul menjaga integritas ini. Hati kita, pikiran kita, keyakinan kita betul-betul kita sesuaikan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia. Takut ya. Takut ya. Meresapi. Ada kisah seorang anak kecil pengembala di zaman Umar bin Khattab. Umar satu hari karena tidak ada kerjaan, dia belusukan, istilahnya Pak Jokowi itu belusukan ke peternakan, ke lahan peternakan. Ketemulah dengan seorang anak gembala yang menggunakan kambing banyak, satu gerombolan kambing. Kambing nak sini, kambingmu banyak sekali. Siapa yang punya? Yang punya tuan saya. Saya cuma diupah untuk mengembalakan kambing. Kalau seandainya kamu jual 1 ekor dari 9 kambing yang banyak ini, tuan kamu pasti tidak tahu. Kamu bisa dapat uang. Gimana? Kata anak kecil tadi, benar. Pak. Dia tidak tahu bahwa yang tanya ini adalah khalifah, presiden kalau sekarang. Benar Pak, tuan saya tidak tahu. Tapi Allah saya tahu bahwa saya menjual kambing yang bukan milik saya. Itu jawaban anak kecil. Saya bisa saja menipu yang punya kambing ini, tetapi Allah tidak bisa saya tipu. Umar bersabdanya, alhamdulillah. Yang kecilnya saja begini, apalagi yang besar yang tua. Yang kecil saja begitu berdirian, istiqamah. Ya mudah-mudahan kita, hakim-hakim kita, panitia kita, jurusita kita, para petugas kesehatan kita semuanya berpegang seperti ini. Hanya akan mengambil yang haknya saja, yang halal saja. Bagaimana? Cocok ini? Cari rezeki yang halal saja. Kenapa? Karena rezeki yang haram itu sumber penyakit. Apa artinya? Nah, ada 5 lagu yang saya sudah ciptakan ya.
Dua lagu sudah dinyanyikan oleh Abdullah El-Sigaria. Yang satu judulnya Jauhi KKSB, yang kedua judulnya Kerja Gembira. Jadi kerja kantor itu kita mesti gembira, jangan bersedih. Kenapa? Karena kita bekerja di pengadilan menegakkan hukum Allah bagi pengadilan agama. Kita ini jihad. Kita ini melakukan tugas yang diperintahkan oleh agama kita. Karena satu-satunya instansi di Indonesia ini yang berkewajiban menegakkan hukum Islam itu hanya pengadilan agama. Coba cari instansi lain. Ada nggak instansi lain yang bertugas menegakkan hukum Islam? Tidak ada. Departemen Agama itu bukan. MUI itu bukan. Kaum itu cuma dia berfatwa, dia berceramah aja dia. Dia tidak bisa menegakkan, tidak bisa memaksakan putusannya. Paling tinggi dia berfatwa. Kalau fatwa dan diikuti orang, ya sudah selesai. Tapi kalau pengadilan agama, begitu dia putus, tidak mau diikuti, dia eksekusi. Itu namanya menegakkan. Jadi satu-satunya instansi di Indonesia ini yang bertanggung jawab menegakkan hukum Islam, syariat Islam itu cuma adalah pengadilan agama. Jadi bersyukurlah kita menjadi pegawai di pengadilan agama. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita jaga, kita mencari rezeki yang halal saja. Karena rezeki yang halal itu sumber penyakit, membuat hidup menjadi sulit. Rezeki yang halal walau sedikit membawa berkah, jauh penyakit. Itu saya, itu liriknya ya. Itu liriknya, ada liriknya. Saya belum bawakan sebagai lagu hari ini karena tidak ada musiknya. Lagu musiknya saya enjoy saja. Nah, itu lagu Kerja Gembira ya. Kerja Gembira itu kalau punya masalah di kantor, apapun masalah, jangan terbawa oleh masalah ya. Jangan terbawa oleh masalah, jangan hilang hidup kita, kebahagiaan kita oleh masalah itu. Senyum saja. Senyum saja, enjoy saja, senangnya tuh di sini, nyamannya tuh di sini. Itu lagi ya. Latihannya di kolom saya soalnya. Ada sih apa juga dia latihan di kolom saya. Karena ngedengerin yang perempuan pada latihan semua. Itu lagu kedua. Masih ada 3 lagu lagi yang belum saya keluarkan. Nanti masuk ya. Dapatkan albumnya ya. Ya, karena saya tahu, kita di pengadilan agama itu butuh yang seperti ini. Jadi kita perlu menanamkan nilai-nilai ini, internalisasi dari nilai-nilai itu bisa dilakukan melalui lagu itu. Oleh karena itu, saya tahu Pak Nur Hidayat ini juga orang suka seni juga. Ya. Di satu saat dia juga kerja menciptakan. Jadi yang pertama itu integritas. Integritas ini apabila sudah hilang, harga manusia tidak berharga. Orang tidak akan berharga lagi kalau sudah tidak ada integritas. Sama dengan harimau yang sudah tidak bertaring. Taringnya itu integritas kita. Itulah harga diri kita. Semakin kuat kita menjaga integritas, semakin tinggi harga diri kita. Tapi semakin hilang integritas kita, hilanglah harga diri. Bayangkan ya, lihat orang yang masuk penjara itu, ya, mau bilang sekarang ya, kita tidak usah cerita orang yang besar sekarang, gajah dengan gajah berkelahi, KPK dengan menteri berkelahi, semuanya hilang integritas. Bayangkan, bagaimana hilangnya harga dirinya, dengan hilangnya integritas. Jadi saya minta kita semua, meskipun kita ini orang-orang kecil, kalau integritas kita tinggi, insya Allah kita akan berharga di hadapan manusia dan di hadapan sama dengan anak kecil. Dia cuma pengembala, tapi coba lihat integritasnya. Dia cuma hakim PA, dia cuma panitera, dia cuma jurusita, tapi dia memegang teguh integritasnya. Tidak mau disuap, tidak mau melakukan korupsi, gratifikasi, suap dan pungli, KKSP, saya istilahkan KKSP.
KGSP itu korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Waktu kami BPK dulu ditanya oleh orang KPK sendiri, Bapak kapan menciptakan istilah itu? Kami di KPK sendiri tidak punya istilah itu. Karena saya asal-asal aja, jadi saya ngarang-ngarang aja. Lahirlah KGSP, ya. Korupsi, gratifikasi, suap dan pungli. Hindari itu, insya Allah akan berharga, bernilai kita di sisi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan profesionalitas. Nah, ini. Dengan profesionalitas, kepala kita akan tegak di hadapan manusia. Kadang-kadang teman-teman ini kan kalau ditanya orang nggak pede kalau mengaku sebagai hakim PA, ya. Ibu hakim? Iya. Hakim di mana? Di Sukadana. Sukadananya di mana? Ya, pengadilan apa? Ya pengadilan Sukadana. Nggak menyebut PA-nya. Empat sekali dia. Kenapa? Karena dia merasa rendah mengaku sebagai penegak agama Sukadana. Iya kan? Jangan kita merasa rendah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita ini orang penegak agama ini orang beriman, tidak boleh merasa rendah. Jangan merasa rendah. Kenapa kita merasa rendah dari penegak ini? Apanya yang membuat kita rendah? Coba sampaikan ke saya, apanya yang membuat kita rendah? Oh, perkara yang ditangani banyak apa? Kalau yang perkara yang ditangani itu bukan urusan dia, itu kan urusan undang-undang. Negara yang membuat undang-undang yang membebankan kepada dia supaya kewenangannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara kita, negara membuat undang-undang dan dibebankan kepada kita menyelesaikan masalah ini. Itu urusan negara. Seandainya urusan itu diserahkan kepada penegak agama, saya sanggup menyidangkan perkara itu. Oleh karena itu ilmu kita tingkatkan. Jadi sesungguhnya yang membuat kita minder itu adalah rendahnya profesionalitas. Nah, itu. Oleh karena itu saya mengimbau kita semua supaya tegak pada kita di hadapan manusia. Jangan melukut terus. Kalau ketemu di ruangan bertemu dengan orang lain, dengan PN, Tun, dengan berita. Zikir. Kayak kalau zikir lumayan ya. Kalau zikir mesti di masjid gitu ya, di pertemuan. Itu kayak ayam sakit. Sakit apa namanya itu ayam belum itu? Telok. Kalau betul namanya telok. Kalau di kampung sana namanya diakuat. Iya. Ayam sayur. Ayam harus sepotong itu sebenarnya. Itu aja. Oleh karena itu dari sekarang saya pesankan kepada Pak Ketua, Pak Wakil, Pak Hakim, mari kita kembali menegakkan profesionalitas kita ini masing-masing. Hakim di bidangnya harus profesional. Profesional itu artinya tidak satu titik pun yang kita tidak tahu di bidang kita. Semuanya besar-besar kecil-kecil kita paham, kita ngerti, paham normanya, paham cara melakukannya, ya. Nah itu yang namanya profesional. Tapi kalau serba nggak tahu, ditanya orang ini, bapak, kalau yang ini, ya pantas, minder. Itu sumber minder. Nah, untuk menghilangkan keminderan itu, mari kita kembali memeriksa profesionalitas kita ini. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Apa artinya ilmu itu? Ilmu itu yang tadi itu ngerti aturannya, mengerti cara melakukannya,
Faham dia, waktu keliru itu. Tidak begitu. Ngerti dia. Itu namanya ilmu. Kalau dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, itu bukan berilmu. Semua bidang, hakim di bidangnya, panitera di bidangnya, sekretaris di bidangnya, jurusita di bidangnya, semua orang ahli di bidangnya masing-masing. Makanya kemarin di mana saya belum cerita masalah aturan kepegawaian, itu yang paling ahli biasanya siapa? Yang paling ahlinya siapa? Kasubag kepegawaian itu ahli spesial di situ, ngerti dia setiap pasal, setiap koma, setiap titik di aturan itu dia paham. Itu profesional di bidangnya. Jadi kalau orang tanya aturan begini mestinya, salah itu kalau begitu. Nah, itu namanya profesional. Kalau orang bertanya tentang eksekusi, siapa mestinya yang lebih paham itu? Siapa? Siapa? Panitra. Karena eksekutor itu adalah panitra. Panitra itu ahlinya, itu spesial dia. Itu spesialnya itu di situ dia. Kalau dokter itu dokter spesialis ya. Kalau spesialis jantung itu memang jantung itu memang dari kepalanya tuh. Kecil-kecilnya yang besar-besarnya jantung, pusat jantung itu memang dia ngerti betul. Ya, kalau ketua dalam masalah eksekusi itu mengawasi, ya, mengawasi kepaniteraan selesai apa tidak. Kalau tidak selesai apa masalahnya, ya, mengontrol, ya, memastikan bahwa panitera sudah melaksanakan. Termasuk jurusita. Jurusita itu bisa ditugasi sebagai eksekutor, sebagai pelaku eksekusi. Dia harus ahli itu di dalam masalah penyitaan, pelelangan, dan yang sejenisnya itu. Nah, saya sekarang bertanya kepada kita semua, kita ini sudah jadi ahli atau belum? Kenapa dia? Sudah. Benar. Saya akan buktikan hari ini ngomong ahli. Belum. Boleh sempurna. Masih power kenal sini. Ya, tadi artinya begini. Kita ini sudah terlanjur di SK-kan oleh Presiden ya, sebagai hakim. Ya, apa-apa syukurilah itu. Itu suatu kesuksesan. Ya, kita dulu bersaing dengan orang banyak, kita lulus, orang lain tidak lulus. Ya, itu artinya kita punya kelebihan. Tetapi jangan cukup hanya sampai di situ saja. Lanjutkan terus, tambah terus ilmu kita setiap hari. Setiap hari pastikan bahwa ada tambahan ilmu kita tentang bidang itu. Setiap hari. Tidak usah banyak-banyak. 1-2 masalah saja yang kita tambah, insya Allah itu akan menumpuk dia, akan besar dia di bidang kita. Contohnya begini, kalau ini hakim misalkannya, ini hakim supaya menjawab. Kalau penggugat menggugat tentang perceraian, ya kan? Lalu si suami mengajukan eksepsi terhadap gugatan perceraian, dan suami juga melakukan gugat balik di konvensi terhadap perkara selain perceraian, misalnya bersama. Itu eksepsi itu adanya di konvensi atau rekonvensi? Di konvensi. Dalam amar meletakkannya sebelum konvensi atau sudah konvensi? Hah? Sebelum.
Kalau sebelum konvensi itu artinya dia bisa saja merupakan eksepsi terhadap konvensi dari konvensi. Mestinya begini, konvensi itu ada eksepsinya, ada pokok perkaranya, gitu kan? Misalnya eksepsinya itu gugatan kabur, itu eksepsi suaminya, gugatan kabur. Itu pokok perkaranya apa konvensi? Gugat cerai. Berarti dalam konvensi itu ada dua, ada eksepsi, ada pokok perkara. Jadi mestinya judul konvensi itu ada di sebelum konvensi, ada dari sebelum eksepsi atau sudah eksepsi? Sebelum eksepsi, konvensi. Dari konvensi dulu, baru eksepsi, baru pokok perkara. Setelah itu baru rekomendasi. Kalau konvensi ada eksepsinya juga, dimulai dari eksepsi juga. Rekomendasi, eksepsi, pokok perkara. Berarti rekomendasi itu ada dua hal juga, ada eksepsinya, ada pokok perkara. Ini namanya kan putus masalahnya, selesai masalah itu. Kalau ada di dalam surat gugatan, penggugat minta supaya diletakkan sita terhadap perkara bersama. Apa yang harus dilakukan oleh ketua majelis? Saya tanya kepada para hakim, wakil yang ketua diam dulu, komennya. Mana hakim berapa orang? Coba tunjuk tangan hakim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yang sana, saya lihat sendiri. Penggugat dalam surat gugatannya minta supaya terhadap harta bersama itu karena khawatir dipindah tangankan oleh pihak lawan, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut. Sebagai ketua majelis, apa yang terpikir dalam pikiran ketua majelis? Soalnya keringanan benar. Yang kuat loh. Hakim lemes ini ya. Hakim jangan lemes itu loh. Gak usah takut, ini bukan ujian ya. Ini benar ya, ya. tidak ada lulus ya, tidak lulus ya. Jawaban benar ya jawaban. Pemeriksaan insidental sita. Maksudnya? Sita permohonan sitanya diperiksa terlebih dahulu. Oh gitu. Periksa bicaranya bagaimana? Bisa dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Biasanya seperti itu Pak. Dengan diputus selah. Dipanggil nggak? Pihaknya. Dipanggil. Dipanggilnya pakai apa? Gimana Pak? Dipanggilnya pakai apa? Pakai PHS. PHS. Ditangguhkan. Hah? Ketua nggak komen. Ini bukan PSB Ustaz. Ini bukan PSB. Sudah menjadi juru bicara. Ini hanya sekedar ini ya, sekedar apa istilahnya, sekedar uji coba saja ya. Jadi apabila ada permohonan letakkan sita, itu harus terpikir oleh kita. Yang pertama, kalau kita bikin PHS, itu harus dipastikan ini permohonan sita ini mau diapakan? Mau diperiksa sebelum pokok perkara, atau nanti kita tetapkan sidang dipanggil dulu, berarti permohonannya ditangguhkan atau bagaimana? Itu harus terbaca di dalam pembuatan PHS itu. Jadi kalau misalnya mau ditangguhkan pemeriksaan sitanya, menangguhkan pemeriksaan tentang permohonan sita sampai waktu yang akan ditetapkan kemudian, terus menetapkan hari sidang tanggal sekian. Itu harus jelas dan harus diperiksa. Kadang-kadang ada putusan itu, ada permohonan sitanya sampai akhir, tidak jelas sikap hakim tentang permohonan sita orang pun diapakan gitu. Ya. Kalau ada gugatan begini tentang harta bersama, tetapi tanahnya milik orang tua, ini banyak hasilnya. Apalagi di Sumatera Barat sangat banyak ini. Karena rata-rata Sumatera Barat itu barangkali kampung juga ada. Ya. Orang biasa membuat rumah itu di atas tanah keluarga, orang tua. Nah itu harus dijelaskan dari awal itu. Yang digugat oleh penggugat itu yang mana? Tanahnya dan rumahnya,
atau rumahnya saja itu harus jelas. Kalau seandainya jelas dalam surat gugatannya bahwa yang digugat itu adalah rumahnya saja, karena memang tanah itu tanah orang tua, itu harus dijelaskan nilai rumah itu berapa. Jelas nilainya itu berapa gitu. Misalnya 100 juta. Apa bisa ditetapkan sebagai harta bersama rumahnya saja tanpa tanah? Bisa. Tidak bisa. Jadi kalau rumah kayu bisa diangkat, ini jual sendiri bisa. Tapi kalau rumah beton itu tidak bisa dipisahkan dari tanahnya. Jadi dalam pikiran hakim, rumah ini harus dijadikan uang, harus dikompensasi. Jelas kompensasinya, kita nilai berapa nilainya. Kalau perlu kita lihat ke sana, kita panggil orang yang paham. Cuma kamu taksir ini berapa ya? Atau tanya sama penggugat tugas, kamu berapa? Kira-kira ini berapa? Nanti di dalam amarnya kita perintahkan supaya pihak yang kira-kira yang paling bisa diperkirakan menguasai tanah itu kan yang orang tuanya itu, yang punya tanah itu, dia kita hukum, tapi harus dipertimbangkan. Kenapa kita memerintahkan dia? Karena hanya itulah cara menegakkan keadilan dalam perkara itu. Itu harus ada dalam satu pertimbangan kita. Baru bisa dieksekusi perkara itu. Kalau tidak bisa dieksekusi. Jadi kuncinya adalah hakim itu sebelum memutus harus memikirkan ini perkara ini perlu didiskusi nanti. Kalau didiskusi dengan amar seperti ini bisa atau tidak? Itu harus pasti. Baru kita ketok palu. Kalau belum yakin itu jangan ketok palu dulu. Bukan, itu hanya sebagai contoh saja dari masalah tanah dan rumah tadi. Masalah lain juga seperti itu. Masalah apa saja? Kalau kita membuat amar, pikirkan ini amar ini perlu diskusi dan kalau perlu diskusi harus ada perintahnya, ya kan? Bukan cuma sekedar deklarator saja, menyatakan bahwa ini adalah harta bersama. Itu deklarasi namanya, pernyataan saja. Kalau yang mau diskusi itu harus perintahnya, amarnya apa? Kondemnator menghukum penggugat untuk menyerahkan ini itu atau jadi sekali lagi saya minta kepada hakimnya, hakim supaya ketika membuat amar itu sebelum membacakan amar itu harus dipikirkan amar kita ini sudah benar atau belum, sudah mampu dieksekusi atau tidak, bisa dieksekusi atau tidak. Jangan amar kita itu bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Masalah cuma satu, begitu kita putus jadi dua masalahnya. Masalah yang kedua masalah amar kita, bisa dilaksanakan. Tapi itu ada perkaranya Pak, di Sukadana. Putusan banding. Nah, saya contoh dosa Sukadana. Sebagai contoh di Sumatera Barat dulu. Di PS Sukadana itu Pak. Putusan gitu. Di Sumatera Barat ada amarnya begini, menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Apabila tidak bisa dibagi dua, maka bisa dieksekusi dengan cara yang seadil-adilnya. Saya lebih tinggi dari Padang gitu ya. Saya bilang apa yang terbayang di dalam pikiran hakimnya, memutus ini apa, bayangnya apa gitu. Sudah bagi dua rumah, kalau tidak bisa bagi dua, bisa diselesaikan dengan cara eksekusi secara adil. Adil menurut siapa? Cara eksekusinya bagaimana? Mestinya biasanya kami menghukum penggugat atau tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Apabila pembagian itu tidak bisa dilakukan secara in natura, maka harus dilakukan pelelangan melalui KPKNL, kantor lelang, dan hasil lelang itu dibagi dua antara penggugat dan tergugat, kan jelas. Jadi oleh karena itu saya pesan kepada kita semua, jangan putusan kita itu menambah masalah di antara penggugat dan tergugat. Jangan putusan kita merupakan sumber masalah.
Pernah baca tulisan saya di WPTA Bandar Lampung, itu ada judulnya, jangan putusan hakim itu menjadi sumber masalah. Tolong dibaca kalau yang belum baca ya. Ibu hakim sudah baca belum? Nah, Lebih aman bilang belum. ya tolong dibaca ya. Itu ada salah satu tulisan saya itu bunyinya, judulnya itu, ya putusan hakim jangan merupakan sumber masalah. Sudah dia putus belum tambah masalah. Padahal orang pengadilan itu untuk menyelesaikan masalahnya. Itu yang kedua, ya profesionalitas. Ya. Profesionalitas kita harus ditingkatkan. Para hakim harus sebagai hakim yang hebat. Ya. Kepaniteraan harus kepaniteraan yang hebat. Kejurusita adalah kejurustaan yang hebat. Kesekretariatan juga menjadi kesehatan yang hebat. Bagaimana caranya? Coba saya tanya, bagaimana caranya supaya jadi hebat itu? Ada yang bisa jawab? Belajar membaca. Profesional. Harus belajar membaca. Ya, saya minta kepada kita bersama, setiap hari itu minimal kita membaca satu pasal, satu penggal ya, dari aturan pekerjaan kita. Apa saja? Satu penggal saja. Kalau mau dua lebih bagus, kalau tiga lebih bagus, tapi minimal satu pasal setiap hari. Satu aja. Bersedia? Siap. Bersedia nih? Satu pasal saja. Tulis pasalnya. Setelah ditulis, baca. Habis itu tuliskan pemahaman kita terhadap pasal itu. Dari pasal ini saya bisa memahami 1, 2, 3. Setelah itu kritik pasal ini. Ini benar, pasal ini sudah benar. Tetapi kalau kita ini pokoknya bikin ulasan kita sendiri. Jadi tulisan. Nah, kalau sudah jadi seperti itu simpan di dalam file. Ada di file komputer, ada di dalam apa sih. 1 tahun nanti kumpulkanlah tulisan-tulisan Bapak Ibu itu. Kalau 1 hari 1 lembar, satu halaman, kita bekerja 1 tahun itu berapa hari? 1 bulan itu kita rata-rata 20 hari ya? 20 hari. 20 kali 12 240. 240 halaman sudah tercipta yang kita buat. Itu bukan masalah kecil, itu hal besar. 240 halaman itu kalau kita bikin jadi buku, itu sudah tebal pokoknya. Dan hasilnya pasti bermanfaat bagi orang lain. Bukan cuma bagi kita. Ini yang saya sampaikan di dalam acara Kopi Lampung dulu, yang judulnya itu Membangkit Batang Tarandam. Karena dulu judulnya itu. Apa itu membangkit batang tarandam itu? Dulunya kita umat Islam itu adalah orang-orang yang sangat pintar, punya kelebihan diakui dunia di dalam menulis, membaca dan menulis. Sebelum Amerika Barat itu melek otak matanya, mereka itu belajar itu dari Islam di Cordova. Islam di Cordova itu dari Mekah, dari Madinah, dari umat Islam. Kenapa? Karena memang ajaran Islam itu ayat yang pertamanya turun apa? Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Itu tadi yang saya ajarkan itu. Baca, tulis. Terus setelah itu ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, di qalam ini yang nulis. Baca, tulis, baca, tulis. Itu yang saya ajarkan tadi. Panitera juga begitu. Judul pasal tentang eksekusi. Mana pasalnya? Ini. Tulis. Setelah tulis, bikin pemahaman kita tentang pasalnya. Berarti dari pasal ini kita harus melakukan 1, 2, 3. Lalu kita kritik pasal yang kita tulis. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Jawab sendiri kritikan kita itu. Usahakan dapat 1 halaman. Setengah halaman pun tidak apa-apa.
Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa, semakin lama akan semakin mengalir, akan semakin mudah. Saya minta kita semua berjanji ini, mulai besok, tidak lama-lama, mulai besok, bersedia? Hanya dengan cara seperti itu kita insya Allah akan menjadi profesional. Hanya dengan cara itu. Tulis, baca, pahami, kritik. Kalau perlu kita hantam pasal itu, ini tidak benar, ini asal ini salah, ini harus diganti pasal ini, apa segala macam, terserah ya. Simple. Nah, nanti terserah dia mau jadi buku dia, nanti insya Allah terserah kita. Bayangkan kalau setiap tahun bapak-bapak dan ibu punya buku satu orang satu buku. Saya pikir PA Sukadana itu akan menjadi PA yang terbagus di Indonesia. Bayangkan kalau semua orangnya pakai buku setiap tahun. Ketuanya punya, wakilnya punya, hakim-hakimnya semuanya punya buku. Dengan modal tadi, modal 1 halaman 1 hari. Tidak usah lama-lama. Itu membutuhkan waktu paling lama setengah jam saja. Tidak lama ya. Sediakan waktu setengah jam saja. Kalau mulai sidang kan jam 9 biasanya, datang jam setengah 8, ada waktu kita khusus untuk bikin persiapan profesional. Kasih judulnya mau jadi profesional. Itu bisa besar. Saya mau jadi profesional. Itu judul besarnya. Baru di bawahnya tulis. Kita mulai bekerja. Insya Allah kalau kita konsisten melakukannya, insya Allah setiap hari ini kita akan bertambah. Pasti, saya yakin pasti bertambah ilmu. Bagaimana para hakim? Ketua dan wakilnya harus menjadi contoh nih, role model ini. Bapak berdua ini ditiru orang, bikin contohnya. Para hakim setuju mengikuti ketua dan wakil? Ya. Panitera dan barisannya? Siap. Sekretaris dan barisannya? Siap. Khusus untuk para sekretaris, itu ketika kita nanti ulang tahun PTA, nanti kita akan mengadakan BSB bidang kesekretariatan. Itu Pak Yus saya minta itu, Pak kesekretariatan Pak itu. Oke, nanti siapkan soalnya 300 soal. Dan akan disuruh menghafal peraturan-peraturan yang wajib diketahui oleh sekretaris itu nanti. Dan yang menghafal itu sekretarisnya, tidak boleh diwakilkan. Ini sudah dirasakan oleh ketua Peraspradana ini. Langsung mau cuti dia Pak. Cuti dia tahun depan. Kalau mau cuti jangan kasih dong. Udah dikunci, nggak bisa cuti dia. Ya, itu yang kedua, profesional. Dan yang ketiga, yang terakhir, kan judulnya 3 tadi ya. 3 yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama tadi meningkatkan integritas, yang kedua meningkatkan profesionalitas, dan yang ketiga meningkatkan disiplin. Oleh agama kita ini dari kecil kita sudah diajari disiplin. Kalau sudah azan subuh bangun, kalau sudah azan zuhur salat zuhur, ya bangun salat subuh sedikit. Jadi kita 5 kali sehari itu sudah dari kecil kita diatur berdisiplin, mengatur waktu. Kalau sudah jam 8 itu kita sudah harus selesai absen. Jangan absen setelah jam 8. Sebelum jam 8 kita sudah absen. Pak, rumah saya dari kantor ke rumah saya itu 1 jam, Pak. Kalau begitu Bapak harus berangkat sebelum jam 7. Saya dulu kuliah di Ciputat, saya tinggal di Cipinang Besar. Dari Cipinang Besar ke Ciputat itu 2 jam. Saya tidak pernah terlambat kuliah. Kenapa? Karena saya sebelum subuh saya sudah berangkat. Saya jalan kaki dulu sebelum
sebelum ketemu di bis ya, tempat bis kota, dari tempat nenek saya itu, saya harus jalan kaki ya sekitar 14 jam. Itu ada masjid di ujung jalan itu ada masjid. Jadi sebelum subuh saya berjalan dari rumah, azan saya salat, baru naik bis. Kalau tidak saya terlambat. Tetapi alhamdulillah selama sekian tahun saya kuliah di Jepang tidak pernah saya terlambat. Kenapa? Karena saya tidak pernah berangkat sesudah jam 5. Saya selalu berangkat sebelum jam 5. Jadi sangat gampang kalau disiplin. Tidak tergantung pada jauh dan dekat. Kita dekat rumah kita dari kantor. Kalau berjalan cuma 5 menit saja Pak. Tapi terlambat juga. Kenapa? Karena dia memulainya sesudah jam 8. Setelah 8 baru masuk kantor karena dekat. Ya terlambat. Bahkan dekat sekali. Jadi itu tergantung kita. Rumah dinas nih. Hanya dengan cara berdisiplinlah, orang yang disiplinlah yang akan sukses di dunia. Ingat ini. Hanya orang yang disiplin yang akan mengalami kesuksesan di dunia. Orang yang tidak biasa disiplin tidak akan pernah sukses. Apapun yang dilakukan. Ini terlalu serius saya cerita ya. Tapi saya inginkan kita ini betul-betul ini meresapi ya. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita dari kantor? Bagaimana kerja kita bisa selesai ketika kita dari kantor? Kita kondangan terus. Ada teman ini tukang ceramah, hari-hari dia ceramah terus kerjaannya, tapi dari kantor. Ini tidak boleh. Kalau gitu kan kita dibayar. Apalagi hakim, bayarnya kan tak kecil. Alhamdulillah kita sekarang itu termasuk pegawai yang lumayan ya, walaupun tidak bisa dikatakan besar sekali gajinya, tapi lumayan gitu. Kalau hakim itu rata-rata satu hari gajinya berapa? 100 Satu hari kerja maksudnya? Satu hari kerja. Rata-rata 700 sampai 800. Kalau hakim gajinya berapa hakim ya? Kalau 3B ini 12 ya? 12 pernah 13. Sudah dengan gaji pokok. Ya, 12 juta bagi. Transport. Ya, jadi sebut utang. Rekeningnya beda soalnya. Ya itu gaji juga. Oh, gaji juga. Masuk asuransi. Ya, 15 15 juta sebulan. 15. Sekarang hakim asuransinya 1 juta sebulan. Sudah berlaku itu belum ini? Ini nanti Pak Anies cukup tanyakan nanti Pak ya, ini tanyakan ke Mahkamah Agung nanti, atau kita panggil nanti kantor BPJS ya. Askas, Iya, BPJS ya. Kita panggil kantor nanti, menanyakan ini apa sudah berlaku belum ini untuk hakim ini. Katanya kan asuransinya itu 1 juta sebulan. Itu besar itu. Dibayar oleh negara. Apa berlaku? Sudah berlaku atau belum? Belum ya. Belum ya. Tapi insya Allah itu akan menjadi hak kita nanti. Masuk rumahan. Ya rumah kita sekarang kalau dulu kami saya dan ibu dulu menyewa rumah. Ya. Menyewa rumah supaya murah. Sebelum kami jadi hakim dulu supaya murah. Ada rumah yang murah sekali. Saya tidak tahu kenapa murah sekali. Di rumah sebelumnya itu kita menyewa rumah 1 kamar 25.000. Kita ambil 2 kamar 50.000 satu bulan. Tapi ada yang menawarkan satu rumah itu 125.000 setahun. Kamarnya ada 3 besar-besar. Kami datang ke sana. Rupanya rumah berhantu. Kami tinggal di sana selama 6 tahun tidak pernah ketemu hantu. Takut dihakimi nanti. Takut disidang nanti. Kalau ini ada, tapi Sejak tidak kapan pernah ketemu hantunya. Tapi orang kampung di sana itu yakin itu rumah berhantu. Begitu kami tinggalkan pindah dari situ, tidak ada yang berani tinggal. Tiga ada teman saya hakim ya tunangan juga, tapi dia kalau 15 hari lari dari situ. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang disewakan oleh pemerintah, ada anggarannya. Oleh karena itu kemarin juga ini kita hargai, kita syukuri ya semuanya. Intinya adalah bahwa mari kita meningkatkan juga ini integritas, profesionalitas, dan disiplin. Ingat ya, hanya orang yang disiplin dalam hidupnya yang akan berhasil. Yakin ya? Terima kasih karena sudah
jam berapa? Lewat jam kerja, Pak. Jam 5 sana. Iya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf karena saya terlalu semangat ini. Bapak-bapak dan ibu, saya kira sudah hilang semangat ya. Masih semangat juga? Mungkin saya akhiri pembinaan ini. Ingatlah kenang-kenangan saya ini. Kalau perlu diputarkan nanti di suaranya 3 ini, meningkatkan 3 ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.